Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Luciana. Saya Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan perencanaan penganggaran Angkatan 2 tahun 2021 dengan NDH 20. Sebagaimana diketahui bahwa visi Jawa Barat adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat salah satu dinas yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan misi keempat, yaitu meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Terkhususnya, tupoksi Dinas PMPTSP adalah dalam rangka mewujudkan misi keempat untuk sasaran yang kelima, yaitu meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. Adapun dalam resa, tujuannya akan dicapai adalah mewujudkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator laju pertumbuhan investasi PMA, PMDN. Dengan sasaran pada rencana strategis ada dua. Yang pertama adalah meningkatnya realisasi investasi yang inklusif. Yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik. Dengan indikator nilai realisasi investasi PMA, PMDN dan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Adapun target kinerja dari kedua indikator tersebut adalah untuk indikator sasaran nomor 1, nilai realisasi investasi PMA PMDN, target kinerjanya adalah pada tahun 2021-2022 realisasi investasi senilai 117,48 triliun sampai dengan 125,48 triliun. Sedangkan di tahun depan 2022, target realisasi investasinya adalah sebesar 122,69 triliun sampai dengan 130,69 triliun. Adapun untuk indikator sasaran kinerja indeks kepuasan masyarakat atau IKM adalah di 81 poin di 2021 dan 81,5 poin di 2022. Alhamdulillah target kinerja di tahun 2021 baik untuk nilai investasi maupun indeks kepuasan masyarakat dapat terwujud. Nah, bicara mengenai penyusunan APBD, tentunya kita mulai dengan melihat dokumen RPJMD yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD yang setiap tahunnya dijabarkan dalam dokumen RKPD. Nah, dari dokumen RKPD ini kita susun rancangan KUA dan rancangan PPHS oleh TAPD. TAPD akan melaporkan mengenai rancangan KUA dan PS ini kepada gubernur. Yang untuk selanjutnya gubernur akan menyampaikan rancangan ini ke DPRD dan dilakukan pembahasan apabila sepakat disusunlah kesepakatan antara gubernur dan DPRD terkait dengan rancangan KUA dan PPHS. Berdasarkan kesepakatan tersebut, gubernur mengeluarkan surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA SKPD. Dari surat edaran dan pedoman inilah maka SKPD atau PD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat segala menyusun RKA-nya. Dari kompilasi RKA SKPD ini yang berbarengan juga dengan disusun Raperda tentang APBD, maka rancangan APBD ini oleh gubernur diajukan ke DPRD. Apabila DPRD sepakat dengan rancangan Perda ini, selanjutnya akan disampaikan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Ya, Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang penyebaran APBD ini dengan target waktu 15 hari, dan selanjutnya di hasil evaluasi Kemendagri maka
Raperda DPRD ini akan ada penyesuaian. Dan selanjutnya ditetapkanlah dengan target waktu di 31 Desember. Kira-kira itu rancangan penyusunan APBD. Nah, sekarang saya sebagai kepala bidang tentunya saya juga menjabat atau diberi kepercayaan sebagai kuasa pengguna anggaran oleh kepala dinas yang menjadi pengguna anggaran. Adapun tugas dari kuasa pengguna anggaran adalah sebagaimana yang dikuasakan oleh pengguna anggaran. Di antaranya, yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, C, menetapkan perencanaan pengadaan. D, selanjutnya tugasnya adalah menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan RUP. Selanjutnya, tugasnya adalah melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Tugas selanjutnya adalah menetapkan penunjukan langsung atau tender atau seleksi ulangnya gagal. Dan tugas terakhir adalah menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Nah, dalam menjalankan tugasnya sebagai KPA, saya melimpahkan wewenang PPK kepada kepala seksi kami yang sudah memiliki persyaratan kompetensi sebagai PPK. Ya, PPK juga di kami juga merangkap sebagai PPTK. Adapun tugas PPK atau PPTK adalah pertama menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan jenis barang jasa, pemaketan untuk pengadaan barang jasa, menetapkan spesifikasi teknis atau menyusun kerangka acuan kerja, menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan besaran uang muka, dan mengendalikan kontrak. Ini tersebut adalah tugas KPK dan tugas PPK atau PPTK. Untuk di 2022, total program di bidang penanaman modal ada 2, ya, dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan, yaitu menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi dan melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, inilah program-program yang ada di kami di bidang pengembangan dan promosi. Ya. Adapun untuk programnya tadi ada program pengembangan iklim penanaman modal, ya, dengan kegiatannya membuat peta potensi investasi provinsi. Untuk program pengembangan penanaman modal, dikarenakan refocusing, maka anggaran yang ada pada kami tidak terlalu banyak, gitu ya. Ya, hanya sekitar 150 juta. Begitu juga untuk program promosi penanaman modal dengan kegiatannya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadikan daerah provinsi dengan nilai 400 juta. Nah, ini rincian kegiatan yang ada di RKA kami yang saya sampaikan tadi. Ini sebagai salah satu contohnya. Ini contoh program promosi penanaman modal dengan kegiatannya menjalankan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan subkegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi. Ya, total anggaran di tahun 2022 400 juta dan sebagian besar bukan sebagian besar, semua dari nilai kegiatan ini adalah untuk belanja operasi. Untuk belanja operasi dengan jenis belanjanya adalah untuk belanja barang dan jasa, belanja jasa tenaga penanganan prasarana sarana umum, ada juga belanja lainnya. Jadi kalau kita lihat rincian subkegiatannya adalah sebagai berikut, ya. Mulai dari belanja tenaga teknis, promosi di media massa, nilainya juga untuk desain, untuk pengumpulan bahan, untuk belanja
jaminan kecelakaan dan sebagainya. Jadi totalnya adalah 400 juta. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya 12 event business meeting di West Java Investment Hub. Adanya 2 kali pameran penanaman modal, terselenggaranya West Java Investment Summit. Jadi setidaknya ada 3 keluaran dari total anggaran 400 juta. Mudah-mudahan dengan dana yang kami miliki ini, kegiatan yang kami lakukan mendapatkan hasil yang optimal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.